kami di pemakaman tentang kronologinya mungkin almarhumah seperti apa. Iya, terima kasih banyak ya semuanya atas doanya udah ikut hadir ke pemakaman ibu saya. Ibu saya tuh udah mengalami sakit ya, jantung. Beliau tuh jantung dari tahun 2023. Terus udah ada tindakan-tindakan pasang ring segala macam. Cuman dari waktu 2024, 2025 otot jantungnya itu udah lemah dan udah nggak bisa diambil tindakan apa-apa. Walaupun dipakai ring juga udah nggak bisa karena risikonya terlalu tinggi gitu. Dia udah usianya 78 sekarang. Ya jadi akhirnya maintain terus dengan obat, dengan jadi kalau misalkan udah agak-agak kakinya bengkak gitu kan jantung ya, jadi bengkak mesti ke rumah sakit. Jadi pakai obat. Misalkan kadang-kadang kaliumnya kurang, sama kalium natriumnya kurang ya. Itulah, cuma itu aja yang bisa dijalankan gitu atas dasar nasihat dokter gitu. Nah, kemarin itu terakhir seminggu yang lalu ibu saya masuk lagi rumah sakit setelah berkali-kali masuk. Seminggu di rumah sakit, terus pas kemarin pulang sampai di rumah jam 4 sore dia udah balik di rumah sakit. Karena waktu itu makannya susah dan kandungan kalium di tubuhnya kurang, makanya diinfus, terus sempat disonde pakai selang untuk makan. Cuman beliau nggak nyaman, akhirnya dicabut sendiri gitu. Ya waktu pas beliau pulang saya sempat video call, saya lihat aduh mukanya nggak seperti biasa dan terlihat pucat atau capek banget gitu, kayaknya capek banget ya, mungkin udah bertahun-tahun ya. Saya bilang istirahat deh. Dan saya kemarin juga baru pulang dari Bandung, saya dari luar kota. Terus ya berkata takdir berkata lainnya, udah ajal, ternyata mama saya pengen istirahat selama-lamanya. Ya cuma ikhlas aja sih yang bisa bikin saya tenang, dan terima kasih juga nih buat semua teman-teman saudara-saudara yang udah ikut mendoakan, hadir, menyolatkan, memandikan, dan memakamkan. Sosok seperti apa almarhum? Dia pahlawan saya sih. Mama saya itu pahlawan saya. Sampai akhirnya lahir orang yang seperti ini itu kan dari kandungannya beliau. Pengorbanannya dia, sakitnya dia nggak ada artinya ya, demi akhirnya anaknya bisa lahir. Saya juga banyak belajar tentang cinta, tentang pengorbanan dari beliau pastinya. Terus sampai satu ketika saya punya ada keinginan untuk hidup di musik ya. Beliau dulu saya minta doa dari beliau, minta doa, minta restu. Jarak 3 tahun dari situ, subhanallah, saya ada dalam perkembangan lain. Yang saya juga nggak bisa pikir kenapa itu terjadi, tapi ternyata emang takdirnya seperti itu, dan udah pasti itu atas restu dan doanya ibu saya yang dijabah sama Allah. Sekarang beliau sedang berada, saya menghormat yang sangat tinggi pada beliau. Terima kasih buat teman-teman yang support, yang menguatkan saya ikut hadir juga di pemakaman. Terima kasih banyak teman-teman media, terima kasih. Bunda sebelum wafat ada kalimat pesan atau apa gitu dari kalimat yang masuk nggak lupain? Saya juga karena saya belajar banyak hal-hal yang sifatnya spiritual juga dari bunda saya, terutama agama ya. Agama saya banyak banget belajar dari bunda saya ini. Ya terakhir tuh ada sekitar 4-5 bulan beliau udah males bicara, jadi udah nggak yang cuma terakhir
saya di rumah sakit saya sempat bilang, "Mah, pautkan selalu hati sama Allah, pautkan selalu apapun yang kejadian." Dia langsung pada saat itu yang tadinya nggak pernah ngomong, dia malah ngaji dia di situ. Ngaji sudah itu sampai batas waktu jam besuk ya tinggal gitu. Itu kenangan saya sih sama dia terakhir ketemu sama dia. Jadi Mas pas sakaratul maut siapa yang nemenin? Beliau ini wafatnya dalam kondisi tidur. Kondisinya tidur. Jadi malam beliau tidur terus sampai pagi yang biasanya bangun ya gitu. Bangun udah nggak ada. Gitu. Jadi dalam kondisi tidur nggak ada apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa. Ini Mas ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Mungkin Mas Ivan sendiri anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya tadinya anak kedua. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, ini ibunda saya ini dimakam ditumpuk di atas almarhum kakak saya yang paling tua. Kakak saya paling tua itu meninggalnya umur 11 tahun. Itu umur 11 tahun dimakamkan di sini. Ya, saya pikir waktu pas emang harus cari tempat ibu saya untuk dimakamkan yang cepat ya ada di sini gitu. Alhamdulillah semuanya lancar dimudahkan semuanya. Berarti satu liang ini permintaan dari keluarga Mas, apa memang ada pesan dari almarhum juga? Enggak sih, enggak. Cuman saya ada dari keluarga juga menyarankan, kalau daripada kalau mau cari-cari karena sekarang udah penuh kan. Kalau misalkan mau ada pemakaman baru udah nggak bisa lagi dari sini. Mestinya di belakang sana yang jauh gitu, jauh banget. Alhamdulillah mudah semuanya. Beliau dimakamkan ditumpuk sama kakak saya. Mohon doanya buat teman-teman semua, mohon doanya buat ibu saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas, terbuka cita ya Mas. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf ya. Sebelum beliau kita tinggalkan di tempat ini, kami persilakan untuk bunganya banyak sih. Diitin, diginiin di situ, di depannya aja nggak? Geser-geser mana juga.
Udah bang, di jalan aja bang. Bang. Timing bagus nih. Bang.